Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Dan Alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini lain daripada yang lain. Bertemu dengan Gus Hasan Usmar dari lereng Gunung Slamet. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Sehat. Usmar sehat? Alhamdulillah. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Gus, ya mumpung lagi ketemu, tentang yang lagi hangat itu Jatman, Muktamar Jatman tandingan NU, PBNU Gus. Ini ada info terbarukah atau gimana? Apa ada info yang bagaimana Gus? Ini menurut Gus Mar gimana? Saya dulu ya Gus ya. Ya kalau terkait masalah Muktamar Jatman kan sudah selesai sebenarnya. Dilaksanakan pada pertengahan Desember yang lalu kan, di Asrama Haji Dorongdan Boyolali, yang mana menghasilkan kepengurusan Jatman yang baru. Ini Rois alinya Mbah Ki Halwani Nawawi dari Berjan Purworejo, kemudian ketua yang lain yakni Kiai Haji Ali Maskur Musa. Itu Jatman yang legal, Jatman yang diakui oleh PBNU. Dan itu pun yang menyelenggarakan adalah PBNU. Yang namanya kongres ya, bukan muktamar, karena sesuai dengan PDIP RT Nom itu istilahnya kongres, bukan muktamar. Jadi sebenarnya secara organisatoris Jatman sudah selesai kan, sudah selesai. Nah, kalau kemudian ada pihak lain yang ingin menggelar acara muktamar Jatman, berarti adalah tandingan ya. Artinya ilegal, tidak sah, di luar struktur pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang kita tahu adalah pihak dari Pekalongan yang dikomandani oleh Mbah Lutfi bin Yahya dan kelompoknya, kroninya ya, Pak Masudi dan lain sebagainya. Sudah lama ingin menggelar Muktamar Jatman, maka itu adalah Muktamar Jatman tandingan ilegal yang tidak digawe oleh NU, dalam hal ini PBNU. Makanya beberapa agenda muktamar yang digagas oleh Pekalongan kan terus di cancel. 3 kali atau 4 kali Mas? Ya, kalau salah ya 3 kali ya. Terakhir kan agendanya pertengahan Januari ini, tapi kemudian diumumkan di cancel sampai pada waktu yang tidak ditentukan, entah kapan. Ya saya kira kalau masih menggunakan kata Jatman, saya kira susah akan mendapatkan izin dari aparat berwenang. Dalam hal ini adalah kepolisian. Mengapa? Karena Jatman NU sudah selesai. Berarti ada hubungannya dengan aparat kita, Gus, kepolisian? Ya, di negara kita kan, apapun bentuknya, acara apapun, apalagi selevel nasional kan, kan pasti harus mendapatkan izin dari kepolisian. Apapun, jangankan muktamar, pengajian kelas RT pun harus ada izin dari kepolisian. Makanya menurut saya, kalau masih menggunakan nama Muktamar Jatman NU, di mana Jatman adalah badan otonomnya NU, saya kira sulit mendapatkan izin dari kepolisian. Nah, solusinya seperti apa ya? Kalau Pak Lutfi bin Yahya ingin mengadakan muktamar, ya sudah memakai wadah yang dibentuk oleh Pak Lutfi bin Yahya sendiri, yang namanya sudah populer kan, Pakman atau Parman. Perkumpulan Jamiah Ahli Thariqah Wal Mutabaroh kan, begitu kan, singkatannya ya terserah, Perkumpulan Ahli Thariqah Wal Mutabaroh An-Nahdiyah. Itu sudah dibadan hukumkan bahkan kan, tahun 2019 didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya sudah, pakai lembaga itu saja ya. Jadi Muktamar Pakman atau Muktamar Parman atau Parmin atau apalah silakan begitu. Nah, kalau konteksnya itu saya kira tidak ada alasan polisi untuk menolak. Tidak ada alasan polisi untuk tidak memberikan izin. Karena setiap
warga negara punya hak berserikat dan berkumpul. Nah, kalau pakai lembaga itu, lembaga yang dibentuk oleh Pak Lutfi bin Yahya, maka tentu saja muktamarnya bukan ke-13, muktamar Parman ke-1. Karena 2019 sampai hari ini kan baru 5 tahun. Baru kali ini. Baru pertama. Saya kira menurut saya kalau Mbak Lutfi bin Yahya gentle, sudah pakai itu saja. Muktamar Parman ke-1 kan gagah. Nanti siapa yang akan mengikuti ya itu mukibin-mukibinnya kan. Sekaligus juga deklarasi mengetes pengurus-pengurus Jatman di tingkat provinsi kabupaten. Silakan mau pilih ke organisasi yang ada di naungan NU atau mau milih gabung dengan Pak Lutfi bin Yahya. Orang nyaman ini Ya, biar kelihatan di mana pengurus Jatman yang masih loyal dengan NU, mana yang kemudian memilih bergabung dengan Parman. Menurut saya begitu. Tapi kalau menurut analisa kami, Gus, kayaknya tetap pakai embel-embel NU. Ya nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh karena NU kan sudah membekukan, sudah dibekukan resmi oleh PBNU Jatmannya Pak Lutfi bin Yahya. Jadi kalau masih pakai embel-embel NU itu bisa dikatakan pelanggaran hukum. Ini kalau menurut Gus Hasan gimana ini tentang fenomena Parman ini, Gus? Anjir. Kalau saya yang pertama ikut mengucapkan selamat untuk Mbah Halwani, beliau yang alhamdulillah terpilih menjadi Rois Ali, Rois Ali di Jatman. Selamat bagi Mbah Halwani dan insya Allah kita ini sami'na wa ata'na, Mendukung penuh, mendukung penuh karena insya Allah beliau orang yang sangat amanah. Kaitannya dengan Jatman versi Pak Lutfi bin Yahya, ya, mestinya seperti yang tadi sudah disampaikan Gus Mar, ini kan jelas NU sendiri, PBNU sudah ada muktamar yang sah, ya. Dan kepengurusan sudah jelas sekarang ya terpilih. Beliau Mbah Halwani ini sebagai Rois Ali. Artinya ketika Pak Lutfi bin Yahya ini masih menggunakan nama Jatman, ini ya Jatman yang palsu. Oh iya, palsu. Jatman yang palsu. Di mana-mana yang saya ingat ketika ada istilahnya polisi palsu pasti terus diusut. Kan kayak gitu diusut. Baik mungkin dari sisi legalnya, dari sisi hukum. Polisi palsu diusut, nabi palsu juga diusut. Termasuk cucu palsu. Cucu palsu harusnya juga diusut. Ini pun Jatman palsu harusnya juga diusut. Yang sangat kita harapkan ini sebetulnya klarifikasi langsung dari Pak Lutfi bin Yahya. Oh iya. Jadi tidak selalu ini bicaranya ini lewat orang-orangnya ini. Nah, yang kita harapkan ini Pak Lutfi bin Yahya langsung klarifikasi biar jelas, clear kayak gitu. Yang jelas kalau buat kita siapapun yang berani melawan NU ya bakalan hancur. Tengtung itu. Seperti dulu itu tengtung. Pasti bakal enteng dan bakal buntung. Oh, tengtung itu bakal enteng, habis dan buntung. Hancur. Dilihat saja. Jadi nun sewu untuk Pak Lutfi bin Yahya diharapkan untuk langsung klarifikasi biar semuanya jelas, tidak berlarut-larut seperti ini. Dan untuk pemerintah itu tadi, kalau ada nabi palsu diusut, yang jelas bagaimana, terus polisi palsu diusut. Pokoknya semua yang serba palsu masuk danum palsu. Diusut. Ini Jatman palsu pun ya harus alangkah baiknya untuk segera diusut. Mungkin itu. Terima kasih ya, Gus. Jadi tahu istilah berani dengan NU tengtung. Teng dan buntung. Remuk. Nah, terus menyikapi tentang polemik nasab Kabib ini,
Gus, ini kan masih terus bergulir lah. Ya, kembali lagi bahwa ini tentang cucu palsu kalau boleh dikatakan, dan bahasa Arab seperti itu. Ya, karena tidak bisa membuktikan kan. Kalau asli kan seharusnya bisa membuktikan. Nah, ini kan masih terus bergulir. Ini menurut pandangan Gus Hasan sejauh ini gimana ini, Gus? Kalau saya pribadi itu kalau boleh dibilang saya yakin Ya. kalau muhibbin itu sebetulnya hati nurani, karena hati nurani kan tidak pernah berdusta. Mereka itu hati kecilnya itu sebetulnya mengakui bahwa beliau itu istilahnya imigran Yaman, ini bukan cucu Nabi. Biasanya mereka yang masih kekeh ngotot ini lebih banyak ke alasan-alasan pribadi. Terus perkembangannya untuk sekarang alhamdulillah ini satu yang luar biasa. Kita terbodohi, kita meyakini berhusnudzon bahwa turunan Yaman ini cucu Nabi. Ini hampir selama 100 tahun mungkin lebih kan dibodohi itu. Nah, pergerakan PWI sendiri kurang lebihnya kan belum ada 2 tahun, belum setahun lebih, tapi udah seperti ini sesuatu yang luar biasa. Karena saya yakin bahwa nun sewu kalau bahasanya dubes alam ini berpihak pada kita nggak sendirian. Monggo bisa dilihat lah, sebetulnya alam pun sudah tidak sudi dengan kebohongan mereka dan berpihak kepada kita. Jadi saran saya untuk yang sampai sekarang masih mukibin, monggo lah kembali istilahnya dengarkan hati nurani sampean, mumpung ini masih Allah itu masih memberikan kesempatan sebelum terlambat, Masih jembar kalangannya, Gus. mumpung jembar kalangannya. Ya, alam itu nanti enggak alam Indonesia nggak sabar. Agak katanya ada megatrus. Megatrust. Iya, artinya monggo lah sesegera mungkin lebih baik kita malu di dunia ini, karena daripada nanti kita malu harus mempertanggungjawabkan di akhirat. Karena ini keyakinan kita sebagai umat Islam kan seperti yang jelek, yang salah satu zarah pun nanti pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Daripada kita malu di hadapan Allah nanti, lebih baik kita malu sekarang di dunia. Ketika memang ya datang terus sebetulnya seperti ini. Nah, dan sekarang saya siap bersama-sama dengan barisan PWI, kan nggak ada masalah. Justru malah kelihatan elegan. Karena niat kita pun bukan niat untuk menebar kebencian atau apa, tetapi niat kita semata-mata karena rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita hanya sekedar kepingin membersihkan dari mensucikan nasabnya dari pengakuan-pengakuan yang itu yang tidak benar tadi. Jadi tidak ada kebencian Sama sekali ya, Gus. sama sekali tidak. Sepakat. Luar biasa. Jadi pesan-pesan dari Gus Hasan ini luar biasa. Lebih baik kita malu di dunia daripada kita malu di akhirat. Karena di akhirat itu lebih heboh, lebih sulit, lebih luar biasa. Kisahnya seperti itu. Terima kasih Gus atas sesuatu yang disampaikan. Ini kembali ke Gusmar. Ini gimana tanggapan Gusmar mengenai polemik nasab yang terus bergulir ini, Gus? Sejauh ini gimana tanggapannya? Saya sepakat dengan Gus Hasan. Mumpung belum terlambat, mumpung alam kita masih memberikan kesempatan. Ini alam kan termasuk manusianya juga. Sumber daya alam, sumber daya manusianya, Makhluknya Allah yang tidak. Filosofi Jawa kan ada yang mengatakan, ada
populer dengan istilah ngalah, ngalih, ngamuk. Oke. Kita sudah ngalah berpuluh-puluh tahun. Kita sudah ngalih juga, ya. Majelis di tempat Ya, KP banyak yang beralih. Kalau sudah tidak sabar lagi, tinggal ngamuk. Ya, kalau sudah ngamuk ini yang berbahaya. Berbahaya, ngamuknya manusia berbahaya, ngamuknya alam juga berbahaya. Ya coba kalau masih terus-terusan ngotot mengaku cucu Nabi. Kalau orang Nusantara dari ujung barat sampai ujung timur ngamuk, jumlah KP berapa sih? Katanya 4 juta 4 juta yang tercatat. sama makhluk goib. Cuma 100.000 lebih. Dari 100.000. data ada ya. Itu data Robiqah Statistik. Alawiyah. Cuman 100.000 gundul. Berarti keturunan kawan Pak Alam. kemarin ada KP yang mengatakan yang tercatat 4 juta, yang tidak tercatat lebih dari itu. Mungkin sama almarhum. Oh iya. Sama arwah-arwahnya. Arwah-arwah Yang di Yaman sana itu. Yang di Yaman aja nggak ada 4 juta. Jangan yang di sini. Nah ya kalau sudah ngamuk, nanti berbahaya ya. Jumlah 100.000 mau ngapain dibandingkan 270 juta jiwa bangsa Indonesia. Ya, aku mending kalau cuma diusir, kalau cuma suruh diminta pulang ke Hadramaut, ke Tarim sana. 100.000 kan paling seminggu Lampung. Dinaikkan kapal. Tidak sampai ya. Bisa jadi Rohingya versi kedua. Bisa. Mungkin karena Yang baru kita takutkan seperti itu. karena belum lama, Gus. Baru 1 abad itu belum lama loh. Lo Belanda sih berapa abad di Indonesia? 3,5 abad. 3,5 abad. Ya, itu saja tahun 50-an Bung Karno pemerintah Indonesia mengusir keturunannya Ya. sekitar 50 ribuan. Oh, Jiwa. keturunan Belanda. Iya, keturunan Belanda, bukan hanya orang Belanda, keturunan Deportasi. dipulangkan ke Belanda sana. Termasuk para mukibin Belanda ikut dideportasi. Karena ngerung sebi Indonesia sudah merdeka, sudah tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda, kok masih terus bikin gaduh, ngeracokin, mengganggu jalannya pemerintahan kita ketika itu. Maka dipulangkan oleh Bung Karno. 50.000 itu akhir tahun 1950-an. Pulangkan ketika itu alat transportasi kapal kan tidak semaju hari itu saja bisa. Apalagi hari ini Sekarang 100.000 gundulnya Klan Balawi itu dipulangkan ke Hadramaut Yaman sana saking Sangat gampang. saking mudah. Seminggu rampung lah. Kalau mereka misalkan nggak punya data ya kita bantu nggak apa-apa. Iuran lah 1.000-an apa Tole-tole. Saya kira dengan senang hati itu. senang hati. Insya Allah Nusantara. teman-teman juga siap ya. Wah ya, 1.000-an nggak apa-apa, jangan banyak-banyak. 2.000-an. Nah, satu itu ya, udahlah legowo, ngaku saja, ngaku salah. Mohon maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia umumnya, khususnya umat Nahdliyin, Iya. warga NU ya, karena mereka besarkan di kalangan NU. NU yang percaya juga orang NU Ya orang NU, mohon maaf, selama ini telah membohongi kalian semua. Setelah itu kemudian sudah tidak lagi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Hanya itu tuh yang kita minta. Jangan lagi ngaku dzurriyyah Nabi, kemudian minta maaf atas segala kesalahan yang diakibatkan dari pengakuan palsu. Selesai. Orang Jawa itu paling mudah. Selesai. Kita terima menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Tapi kayaknya sulit, Gus. Kalau melihat tipikal mereka itu. Ya kalau sulit ya siap-siap aja untuk dipulangkan. Siap-siap aja untuk menanti ketidaksabaran alam Indonesia. Siap-siap aja untuk menanggung resiko atas ngamuknya orang Nusantara. Itu kalau Terus ini kalau sudah seperti ini, Gus, ini sikap pemerintah seharusnya gimana ini? nah makanya ini terkait dengan hal ini. Kalau mereka masih ngotot seperti itu, kalau mencaci maki, nuduh kita sebagai pengadu domba, penebar fitnah, Anak cucu Dajjal. dan lain sebagainya. Daripada ngamuk warga pribumi Nusantara, pemerintah bisa juga mengambil peran. Contohnya seperti apa? Bubarkan itu Robiqah Alawiyah. Oh iya. Bukan organisasi Robiqah Setuju. Alawiyah. Iya kan? Terus yang melindungi, melegalkan mereka
mengecap mereka sebagai keturunan Nabi kan Rabithah Alawiyah itu. Oh iya iya iya. Ikatan Bani Alawi itu. Nah, maka itu bubarkan saja, hapus saja, tutup kantornya. Kalau nggak mau ya tangkapin semua itu pengurus-pengurusnya itu, Robik Sekap CS, karena telah memalsukan, menodaikan agama menurut saya, menodai agama, karena mengaku sebagai cucu Nabi. Padahal mereka palsu, tidak bisa membuktikan dan sampai hari ini. Berarti kan menodai Rasulullah, menodai agama Islam. Penjarakan aja kalau menurut saya, kalau mereka ngeyel. Kita butuh pemimpin bangsa yang tegak, karena dampaknya luar biasa. Mendampak kepada puluhan juta warga umat Islam Indonesia. Betul. Ya umat Nahdid, warga itu jumlahnya berapa sih? Klaimnya kan katanya berapa? 90 juta. Ya. Pahlawi ini menyusup, berbaur, menggunakan identitas palsu sebagai keturunan Nabi di kalangan 90 juta umat itu. Artinya bukan masalah kecil, masalah besar. Maka tutup, bubarkan. Yang ngayal nggak mau aturan ya sudah, penjarakan. Itu peran pemerintah. Seharusnya. Iya, harus tegas lah, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti membiarkan warga kita nanti bisa clash, Iya. bisa konflik horizontal dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Jadi bubarkan Rabithah Alawiyah. Itu menurut saya sedikit banyak akan menyelesaikan persoalan. Kalau sudah dibubarkan oleh negara, kalaupun mereka masih ngaku-ngaku sudah nggak ada yang percaya. Sudah tidak ada yang percaya. Walaupun secara sosial hari ini tanpa dibubarkan oleh negara pun dengan teknisnya Kiai dengan fakta-fakta yang banyak itu. Secara sosial ya menurut saya mungkin 90% umat NU sudah tidak percaya lagi kepada mereka. Sudah. Tetapi kan masih banyak mungkin yang percaya, mungkin yang menurut saya ngobrol-ngobrol itu loh, hanya mengandalkan taklid buta, tidak menggunakan akal dan pikirannya. Tapi kalau sudah diputuskan oleh negara, Rabithah Alawiyah bubarkan, karena bukan lembaga ini lembaga yang melegalisasi wilayah Nabi palsu. Kan tadi Kusasan yang palsu-palsu diusut, harus diusut. Sepakat berarti Rabithah Alawiyah dibubarkan. Iya. Harus menurut saya. Kami juga berpikir untuk apa ada lembaga seumpama terjadi sesuatu ya. Mereka cuma bilang, itu HP palsu umpamanya. Ini kan tidak menyelesaikan masalah. Ini dibubar saja. Yang kita masih nunggu itu kepingin ada klarifikasi langsung dari Bapak Lutfi bin Yahya. Oh gitu ya. Selama ini kan selalu baru penderek jamos-jamosnya. Itu yang sangat kita tunggu-tunggu klarifikasi langsung dari Pak Lutfi bin Yahya, masalah makam, masalah pengakuan sejarah NU, dan yang utama ini masalah Jatman. Jadi ditunggu itu klarifikasi langsung. Ya, termasuk oleh keluarga besar Mbak Kiai Ilyas Sokaraja Banyumas di sini ini. Iya masih. Sudah 1 tahun lebih menunggu untuk klarifikasi mengapa Mbak Kiai Ilyas bin Yahya kan. Padahal itu binti Ponegoro. Itu tapa meneng itu. Sampai hari ini belum berani datang ke Banyumas menemui keluarga besar Mbak Ilyas Sokaraja. Mbak Ilyas itu abahnya Mbak Malik Tumaru. Abdul Malik itu yang diaku guru oleh Mbak Lutfi. Udah ngaku guru, masa silsilah gurunya dibelokkan, diputus dibelokkan ke Yaman sana. Lo kan menurut saya kan Asli orang Jawa pribumi kan. Suladab menurut saya. Itu keluarga menunggu setahun lebih kepada Pak Lutfi bin Yahya untuk datang ke Sokaraja untuk tabayun dari mana sumbernya, dari mana datanya bisa mengatakan Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Itu kan menurut saya adalah ya bisa dikatakan tindakan yang suladab luar biasa kepada gurunya sendiri. Itu kan ingin memutus jalur silsilah Mbah Malik, Mbah Ilyas ke leluhurnya, ke Panggilan Diponegoro, dibelokkan. Nah, coba kalau begitu Kang Bejo tawasul kepada Mbah Malik, kemudian ikutkan pindahnya, berarti kan tidak sampai ke leluhur, Pangeran Diponegoro, tidak sampai ke Diponegoro dan seterusnya.
Sampainya ke Yaman sana. Yaman, Terus, dibelokkan alamatnya. Iya. makanya Kurang ajar, Bang. yang turun bukan sirnya, bukan astornya Mbak Diponegoro, bukan anak cucu. Asalnya Fakih Muqaddam. Jadi astornya Yaman. Makanya bagian dari keluarganya yang masih ngikut kepada silsilah itu tetap menjadi mukibin, ya patuh karena nggak dapat asornya Pangeran Diponegoro. Kalau pakai Muqaddam itu apa asal hubungan? Kalau dilubung Bagian dari alam gaib itu nggak jelas itu. jelas itu. Itulah. Jadi kalau penekanan saya sih ya, Harus klarifikasi langsung dari Pak Lutfi bin Yahya, artinya tidak usah lewat jongos-jongosnya, tapi langsung kita syukuran nih Gus. Pokoknya PGRI Purwokerto syukuran kalau Pak Lutfi bin Yahya berani ngomong langsung, klarifikasi langsung, baik lewat video ataupun lewat media apapun. Iya. Iyalah nggak apa-apa. Ngomong langsung. Wong zaman teknologi, Iya. zaman YouTube. Kalau Ngomong nggak mau ketemu istilahnya bil wujuh face to face ya udah lang di rumahnya aja, tapi di video kan bisa. Atau minimal voice note lah. Ya jangan kalau jangan. kalau Husno kan video lah, video diganti selawat, ngomongkan alasannya nih mengapa 4 jempol 4 jempol kalau berani klarifikasi langsung. mengapa Mbah Malik bin Hasan bin Yahya, mengapa ada sejarah NU dibelokan, mengapa berani Jatman di SK Kementerian SK-kan, dan seterusnya dan seterusnya. Mau apa nih batal kan? Apa tadi? Bisu. Apa bisu? Ini sangat menarik. 4 jempol kalau berani. Luar biasa. Ini mudah-mudahan didengar oleh Lutfi dan pengikutnya. Tabayun lah, klarifikasi tentang fenomena yang terjadi tentang huru hara ini, biar umat ini tercerahkan ya Gus ya. Jangan menunggu. Wah, Ya gentle lah, Gentle lah. fotonya pemimpin suwi dunia. Masa buktikan ya Gus. iya, buktikan kalau benar kan begitu. Seneng baik. Sufi itu kan orang yang pandai membersihkan hati kan. Masa ngomong speak up di video saja kan kok enggak apa kan ya. Ini menurut kami sudah gitu saja Gus ya. Oke, Terima kasih. Ada pesan-pesan yang cukup saya kira. cukup ya. Dari Gus Hasan cukup. Terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya pada kesempatan kali ini, Gus Hasan dan Umar. Mudah-mudahan tetap selalu diberi kesehatan. Amin, keberkahan, amin, ya Allah. kesehatan. Terima kasih banyak saudara-saudaraku, dan tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.